Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada hari ini kita masih diberikan kesehatan oleh Allah, sehingga pada hari ini kita masih menjalankan aktivitas kita masing-masing dengan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Kedua kalinya salawat serta salam kita hadiahkan buat Nabi kita, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Langsung saja kita mulai pada pembahasan kali ini insya Allah. Oke, tapi sebelum saya mulai, yang saya hormati dan saya takzimi yaitu dosen sejarah pemikiran Islam, yaitu Bapak Dr. Abdul Halim SPDI MPD. Dan pada materi hari ini insya Allah saya akan membawakan judul video ujian akhir semester saya, yaitu tentang sejarah pemikiran dari Ibnu Sina. Teman-teman, ada yang sudah kenal dengan Ibnu Sina? Oke, kita berkenalan dulu dengan Ibnu Sina. Ibnu Sina, ya, biografi beliau ialah, nama panjang beliau adalah Abu Ali Husain Ibnu Abdillah Ibnu Sina. Beliau lahir di Afshana, suatu tempat yang terletak di dekat Bukhara, pada tahun 980 Masehi. Orang tuanya pegawai tinggi pada pemerintahan dinasti Samani. Kemudian menurut Jurjani, ia mempelajari ilmu fisika, kemudian matematika, kedokteran, hukum, dan lain-lain. Pada usia 17 tahun, ia telah dikenal sebagai dokter. Setelah orang tuanya meninggal dunia, ia dipindahkan ke Juzan, suatu kota dekat Laut Kaspia, ya, di daerah Eropa sana. Dan di sana ia mulai menulis ensiklopedia tentang kedokteran, yaitu dengan diberi nama Al-Qanon fi Al-Tib, yang artinya dalam bahasa Inggris The Canon. Kemudian pindah ke Ray, suatu kota sebelah Teheran, Iran, dan bekerja untuk Ratu Sayyidah dan anaknya Majid al-Daulah. Sultan Syam al-Daulah yang berkuasa di Hamdan, bagian barat Iran, mengangkat Ibnu Sina menjadi menterinya, ya, menteri di kerajaannya. Terakhir ia dipindahkan ke Isfahan, Iran, dan meninggal di sana pada tahun 1037 Masehi. Selanjutnya, untuk ilmu-ilmu yang beliau fokuskan yaitu metafisika. Metafisika di sini adalah ilmu yang membahas sesuatu yang berada di luar alam, empiris, dan bahasan yang terpenting adalah ilmu ketuhanan. Jadi metafisika ini adalah sub bahasan yang terpenting dalam ilmu ketuhanan. Yang pertama itu dalil wujud Allah dan zat dan sifat. Dalil wujud Allah adalah Ibnu Sina terpengaruh dalil ontologi Aristoteles dan mengikuti Al-Farabi. Ia membagi wujud menjadi dua jenis. Yang pertama yakni wajib wujud yaitu wajib wujud dan mungkin wujud. Kemudian selanjutnya yang kedua yaitu zat dan sifat. Zat dan sifat di sini yaitu Allah Subhanahu wa taala adalah kebaikan, khair, dan kesempurnaan atau kamal. Karena mustahil dirinya mengandung ketiadaan. Allah Subhanahu wa taala, Allah Maha Besar dalam arti yang sebenarnya. Tidak ada sesuatu pun yang menyamai zatnya yang maha sempurna. Sifat Allah tidak berbeda dengan zatnya, yang merupakan satu kesatuan yang tidak berbeda, yakni sifat identik dengan zat. Selanjutnya
Ilmu yang beliau pelajari ialah tentang fisika. Mengenai bagaimana alam ini dijadikan, Ibnu Sina menerangkan dengan teori emanasi, yakni dari Tuhan memancarkan akal pertama, dan dari akal pertama memancar akal kedua, dan langit pertama, demikian seterusnya. Kemudian hingga mencapai akal ke-10 dan bumi. Dari akal ke-10 memancar segala apa yang terdapat di bumi yang berada di bawah bulan. Akal pertama adalah malaikat tertinggi dan akal ke-10 adalah Jibril. Akal pertama mempunyai dua sifat. Yang pertama sifat wajib wujudnya sebagai pancaran dari Allah, dan sifat mungkin wujud jika ditinjau dari hakikat dirinya. Dengan demikian, ia mempunyai 3 objek pemikiran. Objek pemikiran tersebut diantaranya Tuhan dirinya sebagai wajibul wujud dan dirinya sebagai mumkinul wujud. Dari pemikiran tentang Tuhan timbul akal-akal dan pemikiran tentang dirinya sebagai wajibul wujud. Dari pemikiran tentang Tuhan timbul akal-akal dan pemikiran tentang dirinya sebagai wajibul wujud, timbul jiwa-jiwa. Dari pemikiran tentang dirinya sebagai mumkinul wujud, timbul langit-langit. Selanjutnya ilmu yang Ibnu Sina pelajari yaitu tentang jiwa. Ibnu Sina juga membagi jiwa itu menjadi 3. Yang pertama jiwa tumbuh-tumbuhan, yang kedua jiwa binatang, jiwa manusia yang ketiga. Jiwa yang pertama, jiwa tumbuh-tumbuhan, itu adalah dengan daya-daya seperti makan, tumbuh, dan berkembang biak. Kemudian jiwa binatang dengan daya-daya gerak, menangkap dari luar dan dalam. Kemudian yang ketiga yaitu jiwa manusia dengan 2 daya, praktis dan teoritis. Teoritis mempunyai 4 tingkatan. Tingkatan yang pertama yaitu akal material, akal bakat atau intellectus inhabitus, akal aktual, dan akal mustafat. Akal mustafat ya kawan-kawan. Selanjutnya, pemikiran tentang terpenting yang dihasilkan Ibnu Sina ialah falsafatnya tentang jiwa. Sebagaimana Al-Farabi, ia juga menganut paham pancaran dari Tuhannya, memancar akal pertama, dan dari akal pertama memancar akal kedua, dan langit pertama, demikian seterusnya sehingga tercapai akal ke-10 dan bumi. Dari akal ke-10 memancar segala apa yang terdapat di bumi yang berada di bawah bulan. Akal pertama adalah malaikat tertinggi dan akal ke-10 adalah Jibril. Kemudian selanjutnya yaitu yang terakhir yaitu daya yang dimiliki oleh jiwa. Jiwa manusia mempunyai 2 daya. Yang pertama praktis dan teoritis. Daya praktis di sini hubungannya dengan jasad, sedangkan daya teoritis hubungannya dengan hal-hal yang abstrak. Ya. Daya teoritis itu mempunyai 4 tingkatan juga. Ya, daya teoritis itu dibagi juga menjadi 4. Yang pertama akal material, akal al-malakat, akal aktual, akal mustafat. Akal material itu yakni itu semata-mata mempunyai potensi untuk berpikir dan belum dilatih walaupun sedikit. Kemudian akal al-malakat yang telah dapat berpikir tentang hal-hal abstrak. Kemudian akal aktual yang telah dapat berpikir tentang hal-hal abstrak. Kemudian selanjutnya akal mustafat, yaitu akal-akal yang sanggup berpikir tentang hal-hal abstrak tanpa perlu daya upaya. Jadi akal mustafat ini letaknya itu sangat tertinggi ya. Akal seperti inilah yang dapat berhubungan dan menerima limpahan ilmu pengetahuan dari akal yang aktif. Jadi akal mustafat itu adalah tingkatan akal yang paling tinggi ya. Itu. Selanjutnya terakhir sebagai sebelum penutup, Ibnu Sina juga dipengaruhi Al-Farabi ya. Nah, gitu. Jadi pada materi hari ini saya akan ambil kesimpulan bahwasannya
Ibnu Sina ini merupakan sosok tokoh yang sangat berpengaruh kepada ilmu pengetahuan Islam, sehingga lahirlah ilmu-ilmu yang beliau pelajari seperti fisika, terus filsafat, kedokteran, dan lain-lain. Maka dari itu Ibnu Sina ini berperan penting dalam berkembangnya ilmu pengetahuan, ya, pengetahuan Islam seperti itu. Mungkin itu aja video saya kali ini. Apabila ada kata-kata yang kurang jelas ataupun ada kesalahan dalam penyampaian materi, mohon dimaafkan. Kelebihannya itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu aja materi saya hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.